Pemirsa, banjir 2 meter lebih juga masih merendam ratusan rumah warga di 2 RW di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah masih terendam banjir pagi hingga siang hari ini. Di beberapa titik terdalam ini ketinggian mencapai 260 cm, hampir menyentuh 3 meter atau nyaris menenggelamkan rumah. Warga telah mengungsi ke rumah saudara dan lokasi yang lebih tinggi. Data BPBD setempat, ada ratusan rumah warga tak jauh dari Sungai Ciliwung terendam banjir. Petugas menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumahnya. Pejaten Timur merupakan salah satu wilayah langganan banjir kiriman dari hulu sungai di Depok dan Bogor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan Dilami Aulia. Dilami, apakah Anda bisa menceritakan kondisi terkini di sana? Apakah sudah surut? Informasi terakhir tadi siang masih 2 meter, benar begitu? Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan langsung dari Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bahwa untuk saat ini atau sore ini banjir sudah surut sepenuhnya ya. Dan ini banjir surut secara perlahan dan paling parah itu Anita dan juga pemirsa pada pukul 3 dini hari hingga pukul 6 pagi, di mana banjir ini merendam sejumlah rumah warga di kawasan Pejaten Timur ini setinggi 180 hingga ke 320 meter. Artinya hampir menyentuh 3 meter ya, dan juga hampir menenggelamkan setengah rumah warga. Namun lambat laun karena kondisi cuaca yang juga lumayan cerah pada siang ke sore hari ini, akhirnya perlahan-lahan banjir menurun hingga tadi terakhir yakni pada pukul 3 sore hari banjir masih berada di ketinggian 55 cm, dan pada pukul setengah 5 ini banjir sudah sepenuhnya surut. Hingga kini masyarakat ini masih membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir, terutama dari lumpur ya. Karena tadi setelah kami pantau Anita dan juga pemirsa, bahwa lumpur yang mengendap dari pada banjir ini memang cukup tebal sehingga membutuhkan waktu untuk proses pembersihan. Tadi juga petugas BPBD mengungkapkan bahwa apabila memang lumpur ini tak kunjung sulit atau sulit bersihkan, ini akan dilakukan pemompaan ya oleh petugas BPBD. Namun begitu, dari para masyarakat ini memang sama-sama gotong royong ya untuk membersihkan banjir dari tadi pada pukul 4 sore hari. Nah, Anita dan juga pemirsa, banjir ini memang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan juga akibat luapan dari Katulampa yang saat ini situasinya adalah siaga 3. Nah, kemudian Anita, kalau kita lihat ya kontur tanah dari kawasan Pejaten Timur ini juga sama dengan kontur Kali Ciliwung begitu ya, atau kita bisa bilang sejajar, sehingga memang apabila Kali Ciliwung ini meluap, air memang turut membanjiri perumahan warga. Nah, untuk saat ini dari data yang kami himpun ada kiranya 100 kakak dengan 300 jiwa yang terdampak dan juga ada puluhan rumah warga yang terendam. Namun begitu memang tidak ada posko pengungsian begitu ya, karena warga lebih memilih untuk melakukan evakuasi mandiri, baik itu pergi ke rumah saudara ataupun mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Dan kalau mendengar pernyataan warga bahwa banjir ini memang kerap kali terjadi, karena tadi Anita dan juga pemirsa alasannya karena kontur tanah dari Pejaten Timur ini sama rata dengan Kali Ciliwung, sehingga apabila air meluap sedikit saja ini pasti membanjiri kawasan warga. Sementara tadi juga dari pihak kepolisian ini juga turut datang memberikan sejumlah obat-obatan atau mengadakan posko kesehatan ya. Karena kalau misalnya sedang banjir seperti ini, Anita, ada 3 penyakit yang memang sering terjadi. Yang pertama adalah ISPA, yang kedua penyakit kulit, dan juga diare. Kita harapkan bersama untuk banjir ini intensitasnya tidak sering datang ke warga karena cukup menyulitkan daripada warga sekitar. Kembali ke studio Anita. Baik, terima kasih Dilami. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu untuk Anda.
Pemirsa, fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah terus melebar dan mengancam Menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, Menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat Menara Sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi Menara Sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan ya, kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjaga area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelebihan beban setelah berhari-hari menyala, mesin pompa penyedot banjir di rumah pompa Kalimati, Kota Bekasi, Jawa Barat meledak dan terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat wali kota meninjau rumah pompa di lokasi kejadian. Tak berselang lama, mesin meledak dan hangus terbakar. Mesin pompa penyedot banjir meledak dan terbakar di rumah pompa Kalimati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api kemudian membakar ruang mesin hingga hangus. Peristiwa itu terjadi saat Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, meninjau rumah pompa tersebut. Api nyaris menyambar kendaraan wali kota yang terparkir. Diduga mesin pompa itu kelebihan beban karena sudah beberapa hari terus menyala. Akibat kejadian itu, 1 dari 3 mesin pompa mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Untuk sementara, Pemkot Bekasi menambah pompa portable untuk memaksimalkan proses penyedotan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.